Perkenalkan, nama saya Rina Marcella Siombing, NIM saya 7211417099. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, dan saya akan memaparkan mengenai laporan PKL saya yang boleh saya laksanakan selama 2 bulan, dan saya di bawah bimbingan dari Bu Indah Anisyukurillah. Nah, saya berterima kasih atas bimbang dari Bu Indah, saya boleh menyusun laporan ini. Judul laporan saya mengenai mekanisme pengurangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, pegawai ASN, SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah. Studi kasus PKL pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang penyusunan ini yaitu untuk melihat efektivitas dan efisiensi yang boleh dijalankan pada dinas di mana saya tuju untuk saya PKL dan bagaimana SOP-nya telah berjalan dengan sesuai atau tidak, seperti itu. Kemudian tinjauan umum mengenai kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Tinjauannya yaitu kantor Disdikbud ini berada di Jalan Pemuda 134 Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengemban amanah mewujudkan layanan pendidikan bermutu bagi masyarakat Jawa Tengah. Dalam rangka itu, pembangunan pendidikan Jawa Tengah dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pembangunan pendidikan dan dalam skala nasional. Berikut ada visi misinya. Lalu ini ialah struktur organisasi yang boleh ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang dikepalai oleh Kepala Dinas, kemudian ada bagian sekretariat, kemudian bidang-bidangnya terdapat bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah, bidang PNF dan PT, perguruan tinggi, kemudian bidang PPTK. Lalu di bawahnya ada BP Dikjur, BP Diksus, dan BPT, TIKP. Selama melakukan magang selama 2 bulan atau PKL, saya boleh ditempatkan di bagian Kasubag Umum dan Kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian. Menurut Pergub Jawa Tengah nomor 70 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dan informatika Provinsi Jawa Tengah pasal 13 dikatakan bahwa subbagian umum dan kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut, yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, kemudian menyiapkan bahan pengordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian, kemudian menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas, menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas, menyiapkan dan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan dinas, menyiapkan bahan kerjasama kehumasan di lingkungan dinas, menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas, menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum, dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas, melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Selama saya ditempatkan di PKL, saya boleh mengerjakan beberapa bagian yang boleh tertera di sini, dan kemudian saya mengerjakan surat dinas, lalu juga saya mengerjakan penginputan TPP seperti itu. Dan saya boleh membantu bagian-bagian lain yang ada di sana. Pembahasan pengertian tentang TPP. Sebelum kita membahas tentang pengurangan, terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian dari TPP. TPP yaitu merupakan tambahan yang diberikan kepada PNS atau dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Nah, untuk Dinas Pendidikan sendiri, pemberian TPP ini hanya berlaku bagi pegawai PNS dan belum berlaku untuk pegawai CPNS. Kriteria yang mengurangi TPP ini dapat teman-teman lihat, yaitu pertama ada cuti tahunan yang bisa diambil selama maksimal 12 hari kerja, kemudian cuti sakit itu 1-14 hari kerja dalam 1 bulan, kemudian cuti melahirkan itu diberikan kepada PNS perempuan yang sedang hamil besar dan cuti diberikan selama 3 bulan. Lalu cuti alasan penting itu dapat diambil selama 14 masa hari kerja. Lalu cuti di luar tanggungan negara itu diberikan selama 3 tahun dan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya serta harus diisi jabatannya oleh orang lain. Kemudian absen atau ketidakhadiran lebih dari 3 hari akan diproses pengurangan TPP-nya. Nah, untuk cuti juga pengurangan TPP-nya akan berlaku jika
PNS tersebut mengajukan cuti lebih dari 3 hari seperti itu. Jika masih dalam standar 1 sampai 2 hari itu tidak terhitung pengurangan TPP-nya. Atau dapat merubah nilai dari SKP pegawai tersebut. Kemudian ketentuan SKP untuk cuti dan absen. Ini adalah ketentuannya itu ketidakhadiran nilainya, kemudian ketidakhadiran nilai. Jika ketidakhadiran dari pegawai PNS tersebut selama 3 hari, baik itu absen ataupun cuti, maka nilai SKP-nya akan berubah menjadi 85, kemudian atau 4 hari tidak hadir, maka nilai SKP-nya akan berubah menjadi 84, begitupun seterusnya. Walaupun pada usul TPP yang diajukan pihak sekolah nilai SKP-nya bagus 86, namun pada penilaian Disdikbud untuk mengurangi TPP-nya, maka nilai SKP akan berubah pada rekap yang Disdikbud lakukan seperti itu. Kemudian presentase untuk mendapatkan TPP. Ini ada kriteria dan presentase. Untuk nilai SKP yang nilainya berada di 86 ke atas, maka akan mendapatkan 100% TPP. Kemudian nilai SKP yang berada di angka 85 sampai 76 hanya mendapatkan 95% TPP, kemudian nilai 75 sampai 61 85%, nilai 60 sampai 51 75%, nilai 50 ke bawah mendapatkan 50%. Kemudian berikut adalah besaran standar pemberian TPP terhadap ASN di lingkungan sekolah SMA, SMK maupun SLB negeri. Nah, untuk di sini teman-teman bisa lihat berdasarkan jabatan dan besaran tambahan penghasilan untuk lingkungan guru yaitu 1 juta 850 sampai 2 juta untuk guru dan fungsional pengawas yang berada di golongan 4 dan 3. Kemudian tenaga kependidikan untuk golongan 4 sampai golongan 1 itu kisaran 1 juta 550 sampai 1 juta 450. Kemudian untuk jabatan kepala sekolah, besaran TPP yang diterima ialah 3 juta. Untuk kepala subbagian tata usaha sekolah yang diterima yaitu 6 juta 300. Analisis dan pembahasan pengurangan TPP ASN SMA negeri, SMK negeri, SLB negeri Provinsi Jawa Tengah, yaitu prosedur pengurangan TPP berdasarkan data usulan TPP yang dikirim oleh pihak sekolah, yaitu melalui G-Form atau email bagian UK atau Disdikbud, dan di dalamnya terdapat nilai SKP pegawai tersebut serta keterangan presensi serta lampiran surat cuti dari pegawai tersebut, seperti itu. Berikut adalah contoh usul TPP dari pihak sekolah. Terdiri, ini berikut dari SMA Negeri 1 Gombong, rekapitulasi usulan TPP penghasilan ASN, terdiri atas nama, kemudian NIP, lalu DL ini merupakan dinas luar dan tidak terhitung untuk pengurangan TPP, lalu berisi cuti, kemudian sakit, lalu ALPA, kemudian ada SKP nilai yang boleh dilampirkan. Nah, untuk pengurangan TPP kita bisa lihat di berikut atas nama Bara Garnisa yang mengajukan cuti selama 22 hari dan keterangannya ialah CBS atau cuti bersalin yang dilakukan selama full untuk 1 bulan tersebut. Lalu kemudian dari usul TPP ini akan direkap. Berikut contoh rekap dari usul TPP yang sekolah berikan. Terdiri atas sekolah mana yang akan PNS-nya akan mendapatkan pengurangan, kemudian nama PNS tersebut, kemudian NIP-nya, lalu SKP-nya, lalu cutinya berapa hari dan dari tanggal berapa ke tanggal berapa, seperti itu. Input rekap TPP ke aplikasi TPP online. Input rekap TPP yang mendapatkan pengurangan TPP ini berdasarkan presentase dari nilai SKP. Nah, ini merupakan contoh dari aplikasi TPP online-nya. Ya. Untuk periode pembayaran Desember, kemudian unit kerjanya Dinas Pendidikan Kebudayaan, kemudian subunit kerja. Ini adalah tujuan sekolah dengan yang hasil rekap tadi di mana terdapat PNS yang akan nilai TPP-nya akan dikurangkan seperti itu. Dan di bawah sekali itu terdapat nama NIP dari pegawai dan golongan jabatan, kemudian cuti sakit. Cuti sakit ini hanya diisi berapa hari dari pegawai tersebut sakit. Kemudian nilai SKP ini dimasukkan berapa presentasinya jika presentase atau nilai SKP-nya berada di 85 sampai 76 itu berarti
nilai presentasinya yaitu 95%. Dan untuk keterangan itu diisi untuk pengajuan cuti, melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti tahunan, seperti itu. Evaluasi dan kelemahan dari pengurangan TPP online ini, dari hasil pembahasan mengenai prosedur dan pengurangan TPP pegawai ASN, SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah semua telah memenuhi standar SOP yang ada. Namun, kekurangan dan kelemahan dari sistem ini ialah masih berada pada kesalahan teknis pegawai atau human error. Human error ini dapat terjadi oleh pegawai yang mengerjakan bagian penginputan atau bagian yang merekap, seperti itu. Dan terjadi human error ini tidak hanya pada bagian dinas pendidikan saja, tapi bisa saja dilakukan oleh pihak sekolah yang mengajukan usul TPP, salah memasukkan jumlah cuti, kemudian tidak melampirkan keterangan cuti, surat lampiran cuti, seperti itu, dan beberapa kelemahan yang lainnya yang masih sering terjadi seperti itu, dan ketidaktelitian sering yang menjadi alasan terjadinya human error ini tersebut, seperti itu. Kemudian tidak hanya itu, ketika menghasilkan TPP, seringkali dari pihak sekolah tidak mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi ketika TPP yang diusulkan oleh pihak sekolah tersebut bermasalah atau kurang lengkap atau tidak melampirkan cuti, dan hal tersebut akan sedikit menyulitkan bagi pegawai yang melakukan input TPP, dan itu saya pernah terjadi pada saya, di mana dari pihak sekolah tersebut salah memasukkan nilai SKP dan tidak melampirkan lembaran cuti, dan itu sangat diperlukan untuk bukti dokumentasi atau arsip, seperti itu. Kemudian kesimpulan, dari hasil alur mekanisme pengurangan TPP di Disdikbud Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa alur mekanisme pengurangan dan penginputan TPP online telah sesuai dengan SOP yang ada. Para karyawan atau staf tetap sekali juga diperlukan untuk memberikan masukan kendala yang dihadapi ketika menjalankan SOP dinas, sehingga kedepannya nanti akan ada penyusunan SOP dinas menuju efektif dan efisien. Kemudian perlu adanya peminimalisasiran human error harus dilakukan agar tidak mengakibatkan salah input data baik dari pihak Disdikbud maupun dari pihak sekolah yang mengajukan TPP, karena hal tersebut nantinya akan juga merugikan bagi PNS yang data TPP-nya salah input. Kemudian untuk saran yang dapat saya berikan melalui penyusunan laporan praktik kerja lapangan atau PKL ini ialah perlu adanya SDM atau sumber daya manusia yang melek akan teknologi serta ketelatenan dalam mengerjakan bagiannya. Mekanisme yang ada yang sesuai dengan SOP harus dipertahankan. Dan masih sering terjadi kelemahan di bagian human error atau kurang ketelitian itu perlu diperbaiki. Pelatihan dan ketelitian serta evaluasi perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan prosedur perekapan dan input TPP online, serta teguran untuk admin sekolah yang mengurus TPP supaya mencantumkan kontak person yang dapat dihubungi agar pihak dari Disdikbud dapat menghubungi jika ditemukan data yang tidak sesuai. Sekian presentasi mengenai laporan PKL saya, kiranya dapat berguna atau bermanfaat bagi teman-teman yang boleh menonton video YouTube ini dan boleh menjadi bahan referensi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.